Kasus pelecehan seksual di sekolah itu nyata, tapi seringkali respons dari pihak sekolah justru membuat korban semakin terpojok. Alih-alih mendapatkan perlindungan, korban malah harus berhadapan dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Mengapa bisa begitu? Halo, perkenalkan, nama saya Chelsea Oktavina, mahasiswi program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, yang saat ini akan membahas mengenai bagaimana sistem birokrasi di sekolah justru sering jadi penghalang dalam penanganan kasus pelecehan seksual. SMA negeri ternama di kota Sukabumi, Jawa Barat, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. 5. Seorang guru agama di SD negeri yang ada di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang tega melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri. Yang terjadi di lingkungan sekolah yang sangat merusakkan tempat yang seharusnya aman malah jadi berat. Ya, setuju. Dan juga pengamat pendidikan ini juga menilai penting adanya satgas dan juga sanksi. Seperti yang baru-baru ini terjadi adalah kasus pelecehan yang dilakukan murid kelas 12 di salah satu SMK swasta di Tangerang Selatan. Kasus ini mendapat banyak perhatian karena ternyata pelaku sudah melakukan pelecehan seksual tersebut sejak Oktober 2024. Menurut kesaksian orang tua korban sudah melaporkan ke pihak bimbingan konseling sekolah, namun sekolah hanya diam sampai akhirnya orang tua korban melaporkan ke polisi. Fenomena seperti ini bukan cuma terjadi sekali dua kali, tetapi banyak korban yang akhirnya memilih diam karena prosesnya seringkali diabaikan atau bahkan terbelit-belit. Bahkan, kasus pelecehan seksual ini gak hanya dilakukan dari murid ke murid, tapi banyak juga yang dilakukan dari guru ke peserta didiknya. Sungguh miris, bukan? Lalu, bagaimana pandangan sosiologi terhadap kasus ini? Dalam kajian sosiologi, kita dapat melihat kasus ini melalui teori birokrasi Max Weber. Apa itu birokrasi menurut Max Weber? Menurut Max Weber, birokrasi adalah sebuah sistem organisasi yang ditandai oleh aturan, prosedur, dan juga hierarki yang jelas. Birokrasi bertujuan untuk mencapai tujuan secara efisien dan rasional melalui pembagian kerja, otoritas yang jelas, dan juga tindakan yang impersonal. Lalu, apa relevansinya dengan kasus pelecehan seksual di sekolah? Birokrasi sebagai alat pembungkaman, di mana Weber mengingatkan kita bahwa birokrasi bisa jadi alat kontrol kekuasaan jika sekolah lebih peduli pada reputasi atau stabilisasi organisasi mereka. Sekolah mungkin menggunakan prosedur birokratis, misalnya harus lapor ke dinas dulu, atau nunggu investigasi resmi dulu ya. Hal tersebut tuh untuk menunda atau mengubur kasus tersebut. Selanjutnya, rasionalitas versus nilai kemanusiaan. Birokrasi ini bersifat rasional instrumental. Tetapi, kasus pelecehan itu membutuhkan pendekatan yang empatik dan juga cepat. Konflik muncul ketika sekolah mengorbankan korban demi kepatuhan terhadap aturan. Lalu ketergantungan pada hierarki. Guru atau staf mungkin takut untuk melapor ke atasan karena budaya patuh pada otoritas, atau khawatir dianggap melanggar rantai komando yang ada. Jadi, beberapa guru itu mungkin merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena menganggap hal tersebut akan menghancurkan reputasi sekolah ataupun reputasi dari guru maupun murid tersebut, yang dimana mereka bisa saja kena marah
dari atasan mereka. Dampak kepada korban akan sangat berat, seperti dampak emosional dan psikologis mereka. Korban pelecehan seksual itu sering merasa cemas, stres, atau depresi. Bahkan bisa mengalami trauma jangka panjang seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dan hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, membuat sulit berinteraksi dengan orang lain dan menjalani aktivitas seperti biasa. Selanjutnya ada dampak fisik, di mana pelecehan seksual itu nggak hanya berdampak pada mental, tapi juga mempengaruhi fisik korban. Jadi korban itu sering mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, masalah tidur seperti insomnia, dan dalam beberapa kasus itu, stres akibat pelecehan itu bisa memicu penyakit fisik yang berhubungan dengan kondisi mental. Lalu menurunnya rasa percaya diri. Korban sering merasa terhina dan juga kehilangan rasa percaya diri mereka. Mereka juga bisa merasa bersalah atau malu, walaupun sebenarnya itu bukan salah mereka. Perasaan ini perlahan dapat merusak harga diri korban. Selain dampak psikologis dan juga dampak fisik, terdapat juga dampak sosial yang akan mereka hadapi. Seperti korban pelecehan seksual itu mungkin menarik diri dari lingkungan sosial, menjauh dari keluarga, atau bahkan berhenti bekerja karena merasa tidak aman atau takut dihakimi. Akibatnya, mereka bisa mengalami isolasi sosial dan juga kesulitan untuk membangun hubungan baru. Pelecehan seksual memiliki dampak yang sangat merusak, tidak hanya pada kesehatan fisik dan juga mental korban, tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, terhadap karir, dan juga pendidikan korban. Trauma yang dialami korban itu seringkali sulit untuk dipulihkan, sehingga penting bagi kita semua untuk lebih mengedukasi diri dan juga orang lain tentang bahaya pelecehan seksual. Dengan meningkatkan kesadaran dan memberi dukungan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman serta mencegah pelecehan seksual terjadi di masa depan. Lalu, bagaimana apabila kejadian tersebut terjadi di sekolah kalian? Cara yang bisa kalian lakukan, jangan lupa untuk simpan semua bukti yang mengandung pelecehan seksual. Lalu, jangan ragu untuk menceritakan kepada orang terpercaya kalian, sekalipun itu orang tua ataupun teman baik kalian di sekolah. Karena satu langkah kecil itu saja, kalian dapat merasa tenang, lega apabila pelaku tersebut dapat ditangkap secepat mungkin. Dan apabila kita sebagai pihak yang mendengar cerita tentang pelecehan seksual tersebut, kita harus merangkul terlebih dahulu korban pelecehan seksual tersebut. Mengapa? Agar korban tersebut tidak merasa bersalah dan tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Karena pada dasarnya, korban pelecehan seksual itu tidak salah. Mereka adalah korban yang sebenarnya. Lalu, cobalah untuk melaporkannya kepada guru. Namun, apabila sekolah tersebut bungkam akan hal tersebut, maka cobalah untuk melapor ke pihak yang lebih berwajib, seperti polisi atau penegak hukum lainnya. Guru dan murid selalu menang jumlah murid. Jadi, apabila kalian ingin bersuara, maka bersuaralah. Jangan pernah takut untuk bersuara akan keadilan. Dan jangan lupa untuk membawa teman kalian ke psikiater atau psikolog agar teman kalian bisa lebih merasa tenang. Birokrasi seharusnya mempermudah, bukan yang mempersulit. Kasus pelecehan seksual di sekolah
harusnya ditangani dengan serius dan bukan dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Kalau kamu melihat atau mengalami ketidakadilan seperti ini, jangan pernah ragu untuk bersuara. Karena setiap siswa berhak merasa aman di sekolahnya sendiri. Apakah kalian pernah melihat kasus-kasus seperti itu? Dan menurut kalian, bagaimana caranya agar sekolah dapat lebih terbuka terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam sekolah?